Oke. Jadi kalau kerannya dibuka, jadi kalau kamu bayangkan aja ada 2 kelas yang disekat dengan triplek ya, atau apa ya, triplek gitu ya. Jadi kalau ada 2 kelas, nah misalnya ini kelas ya, nih disekat gitu ya. Ini disekat biasanya. Terus sekatnya dibuka sekarang. Nah, ini asalnya 2 liter, 2 liter, ya toh. Volumenya kelas itu 2 liter, nah, anggap aja gitulah. Nah, kalau ini tak hapus, berarti sekarang volumenya jadi berapa liter? 4 liter. 4 liter. Artinya ketika kerannya dibuka, maka volumenya akan berubah. Benar enggak? Volume berubah jadi berapa liter? 2 liter. Jadi 2 liter. Paham enggak? Jadi di sini ada perubahan volume. Ya kan? Nah, yang ditanya adalah P-nya. P keduanya sekarang berapa? Ya sama caranya. Sama. Jadi P1, V1. Kenapa kok sekarang saya pakai V1? Kok tadi kok enggak ya? Karena V-nya tadi sama. Kalau sekarang V-nya berubah. N-nya ya berubah. Karena gasnya asalnya tadi di AR sama HE saja. Nah, sekarang ketambahan sama N2. Campuran sekarang. N1, nah yang tetap yang bisa dicoret RT-nya. Nah, berarti P2, V2, N2, R kali T. Paham nggak? Halo? Terus coret ya. Coret ya. Ya. Oke, coba P1-nya berapa? Ayo, kita masukkan P1-nya. Halo, P1-nya berapa? 98,4. 98,4. B1-nya 1 ya. B2-nya kita cari. B2-nya 2. N1-nya belum. Kalau N2-nya juga belum. N1 itu kan N di tekanan 98,4. Berarti kita harus cari N1-nya. Lah gimana cara mencari N1? Yo pakai rumus P1, V1, N1, R kali T. P1-nya berapa? 98,4. V1-nya berapa? 1. N1-nya dicari. R-nya 0,082. T-nya 300. Ya. Berarti N1-nya berapa? N1-nya 98,4 dibagi 0,082 kali 300 kan 24,6. Anggap aja 100 bagi 25, berarti ini 4 mol. Paham nggak? Jadi N1-nya itu adalah 4 mol. Paham ya? Halo? Nah, 4. Nah, N2-nya. N2-nya berarti total. Bergabung sama N2 itu. Bergabung sama N2. Ya toh? Berarti 4. Berarti jadinya berapa, Dik? 4 sama 1 ini. Ya toh? Nah, berarti 5 ya. Paham ya? 5 dari mana ya? Berarti P2-nya sama dengan kali silang ya. 5 dikali 98,4 ya dibagi 4 kali 2 ya. 5 bagi 4 1. Ya, 1 lebih 98 100 lah. 100 bagi 2 50. Berarti di atas 50 sedikit. Berapa? 98 5/4 1 koma. Berarti menuju ke angka 61,5 itu jawabannya ya. Berarti sama dengan 61,5 ATM. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan?
Halo, pertanyaan? Jansen? Nah, ini ada pertanyaan. Belum ada. Paham, oke. Paham ya? Jadi kayak perbandingan aja. Ya. Nah, sekarang kita masih belajar soal-soal dasar tentang konsep mol ini tadi. Kita belum belajar stokiometrinya, Mas Ian. Ya. Sekarang kita belajar lagi tentang persen massa. Coba kamu perhatikan soal halaman 152. Nah, halaman 152. Halaman 152 nomor 11. Nah, oke. Sudah belum ini, San? Nomor 11-an? Halo, halaman 152 nomor 11. Pel? Daniel? Nil. Sudah belum, Nil? Oh, belum. Oke, sip. Coba ayo kita lihat ya. Ini tentang persentase ya. Ini soalnya sederhana ya. Persentase massa atom karbon AR-nya 12 dalam suatu senyawa organik adalah 80%. Nah, jadi di situ ada senyawa organik. Nah, senyawa organiknya kita nggak ngerti itu senyawanya apa ya. Jadi ada senyawa organik. Senyawa organik. Nah, senyawa organiknya ini sebanyak 9 gram kalau kita lihat di soal itu. Sebanyak 9 gram. Terus persen C-nya, nah, persen C-nya itu adalah 80%. Yang ditanya adalah jumlah atom C. Jumlah atom C-nya itu yang ditanyakan, gitu ya. Yo, gimana cara mencari jumlah atom C? Coba kita ingat-ingat rumus dasar. Ada ingat cara mencari rumus jumlah atom C? Persentase massanya dikali massa senyawanya. Oke, ya. Pintar-pintar ya. 80% ini ada pertanyaan. 80% sebenarnya massa, terus mol itu massa AMR. Oke, benar. Ya, benar San. Paham San, San. Jadi kamu kan jumlah atom C itu kan molnya ya. Molnya kita kalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Benar ya? Oh, 6,0 aja. Ini di soal itu 6,0 aja ya. Nah, kita ngikuti soal 6,0. Berarti kita butuh molnya C. Berarti kita harus mencari masanya C, ya. Halo? Harus mencari massa C ya. Nah, katanya Iksan tadi massa C-nya yo 80% dari senyawanya itu. Gram C-nya berapa? 80% dari 9 ya. Kali 9, ya toh? Itu gram C. Nah, oke, 7,2 gram katanya. Nah, molnya C berarti gramnya ini kita bagi dengan AR-nya, ya toh? Berarti 80 per 100, ya, dikali 9, dibagi 12. Ini loh, mol. Jadi masanya kita bagi dengan AR-nya. Jadi ingat, yang ini adalah AR, ini adalah AR, gitu ya. Yang ini adalah massa. Jadi ini satuannya gram. Nah, jadi yang ini satuannya gram. Ini nanti satuannya gram, yang bawah satuannya mol, karena kita sudah bagi AR. Terus kita masukkan di molnya C ini ya. Nah, molnya C berarti 80 per 100 dikali 9 per 12 ya. Dikali 6 kali 10 pangkat 23. Terus tinggal coret-coret nih. Tinggal coret-coret nih ya.
coret, 6 per 12, 2. Ini coret-coret, 8 bagi 2, 4. 4 kali 9, 36. 36 bagi 10, 3,6. Jawabannya 3,6 kali 10 pangkat 23 atom C. Ya. Paham nggak? Halo? Paham, Om. Paham ya? Nah, kalau paham, ingat ini soal UTBK tahun 2018 ini ya, soal SBMPTN tahun 2018. Nah, padahal sebelumnya itu muncul soal di tahun 2016 soal nomor 14 itu coba. Halaman 153 nomor 14. Cuma di situ ada kesalahan penulisan ARO 16 ya, bukan 14. Ya, ARO 16. Coba halaman 153. Nah, ini screenshot dulu. Nah, mau di screenshot dulu untuk mengerjakan soal nomor 14 di halaman 153. Tapi di soal nomor 14 ini ada ralat ARO itu bukan 14, ARO adalah 16. Nah, silakan ya. Oke. Ini sama caranya, cuma yang nomor 14 itu agak panjang soalnya. Yang panjang soalnya, cara pengerjaannya sama. Paling beda 1-2 ya. Nah, halaman 153 nomor 14. Halaman 153 nomor 14. Sekarang nomor 14 itu. Ini sama yang ditanya jumlah atom oksigen yang terdapat dalam 0,05 mol senyawa. Beda di mana? Beda di senyawanya. Senyawanya kalau di soal nomor 11 tadi kan itu dalam bentuk gram. Kalau yang ini masih dalam bentuk mol. Nah, berarti kamu harus cari masanya. Kan yang di persen itu kan persen massa. Analisa massa terhadap suatu senyawa menghasilkan 40% Ca. Jadi 40% Ca itu persen massa. Nah, kalau persen massa, ya berarti harus dikalikan dengan massa senyawanya, bukan mol senyawanya. Berarti kita harus rubah dulu, ya, rubah dulu mol senyawa ini menjadi massanya. Kebetulan di situ sudah ada mR senyawanya, ya. Ini yang dicari adalah massa atom oksigennya. Nah, massa atom oksigen, ya. Boleh pakai perbandingan mol, boleh, tapi agak panjang itu, San. Mending kamu pakai yang soal seperti soal nomor 11 tadi, ngerjakannya. Itu kan ada senyawa, apa itu, senyawa, ya senyawa lah, pokoknya senyawa, katanya senyawa kok. Senyawa. Nah, senyawa ini punya MR. MR-nya 100. Itu ya. MR-nya 100. Terus molnya 0,05 mol, gitu ya. Terus yang ditanya O, nah, jadi kita gunakan yang ditanyakan aja. O-nya, AR-nya 16, ini AR, ARO 16, ada ralat ya itu ya. Yang terus O-nya sendiri di situ persen masanya 48% ya. Jadi O-nya itu 48%, ya. Yang ditanya jumlah atom O. Nah, jumlah atom O-nya itu sama dengan berapa, ya? Caranya sama, nggak ada beda itu. ARO-nya 16, ARO-nya 16. Jadi langkahnya sama ya, cari, ada yang sudah ketemu, mungkin jangan-jangan sudah ada yang ketemu ini ya. Ada yang sudah ketemu? Oke. 9. Nah, 9. Oh, 9 ini pokoknya 9 katanya Iksan. Nah, berarti kan kita harus cari gram senyawanya ini ya. Gram senyawanya. Kan tadi berangkatnya yang soal tahun 2018 ini kan gram senyawanya sudah ada 9 gram. Nah, mungkin yang tahun 2016 banyak yang nggak bisa, terus akhirnya disingkat ini. Oh, gram aja itu ya.
gramnya mol kali MR ya, mol kali MR ini. Molnya 0,05, MR-nya 100. 0,05 kali 100 berarti 5 gram. Ya toh? Nah, sekarang katanya jumlah atom O tadi apa? Mol kali 6. 6 berapa itu? 6 ya 6 tok ya. 6 kali 10 pangkat 23. Berarti kan kamu buat tuh molnya O ya. Molnya O ya gram per MR atau gram per AR. Ya. Oke. Nah, sekarang gramnya senyawa 5 gram. Ya, gram O ya sekarang ya kita cari ya. Gram O ya. Gram O-nya 48% ya. 48 per 100 dikali 5. Gitu ya. Nah, ciri khas dari soal UTBK, jangan dihitung di tengah-tengah ya. Susah nanti. Nah, kita ngitungnya di belakang aja. Nah, jadi kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan sini. Ya, ini karena ini ya 5 gram berarti nanti hasilnya mol ya. Ini hasilnya mol. Ini hasilnya mol ya toh. Nah, hasilnya mol. Berarti 48 per 100 dikali 5 dikali 6 kali 10 pangkat 23. Nah, ya kan? Ya, ini ada yang jawab ya. Katanya John ya. Oke, John, tak simpen dulu John. Nah, kita hitung dulu ya. Benar ya? 48 kali 5 kali 6, 6 kali 5, 48 per 100 dikali 5. Benar ya? Oh, berarti harus ini masih gram ya? Kan mol ya, mol itu bagi AR-nya ya. Nah, berarti mol U-nya berarti 48 per 100 dikali, ini masih gram ya. Oh, bener tadi ini masih gram. Nah, ini baru dikali 5 dibagi O-nya 16. Nah, ini mol sudah. Mol. 48 bagi 16, 3. Ya, 5 kali 3 per 100. Ya. Oh, berarti salah saya nih. Nah, ini dihapus dulu. Berarti 3 kali 5 per 5 per 100 gitu ya. Dikali 6 dikali 10 pangkat 23 gitu ya. 3 kali 5, 15 kali 6, 90. 90 dibagi 100. Nah, berarti 9 kali 10 pangkat 22 ini ya. Waalaikumsalam. Atom. Oh, ada nggak jawabannya ini? Ada ya. Oke. Jawabannya E katanya John. Betul ya. Oke, ada yang belum masih bingung? Ada yang masih bingung? Yan, Brian, Ian. Bingung nggak Yan? Enggak. Enggak. Oke ya. Paham ya Yan? Iya. Oke. Halaman. Nah, ini soal dasar ya Mas Yan. Kita belajar tentang jumlah partikel, mol, ya. Terus volume gas, tadi kan gitu yang kita bahas. Ada pertanyaan? Oh, mau nanya, itu 5 per 16 apa 5 per 15? Yang mana? Yang NO, mol O. 548 per 100 kali 5. 5 per mol itu kan gram per AR ya. 16. Ya. Per 16 ya. Ya John. Iya beneran, per 16 ya. Iya, per 16 Om. Nah. Ada lagi yang tanya? Ini 16 ya. Kok ini? Nah, ini per 16. Kita tulis sih. 48, 5, ini 16. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, sekarang kita menuju ke tahapan stokiometri. Nah, tahapan stokiometri itu di mana? Yuk, kita mulai dari soal nomor 13.
kita buka dengan soal nomor 13. 13 sudah belum, San? Tiga belas. Oh, belum. Oke. Kita buka dari soal yang paling sederhana tentang stoichiometry lah. Kita sudah masuk ke dalam hukum stoichiometrinya. Reaksi pembakaran sempurna etanol berlangsung menurut reaksi berikut. Nah, kita tulis reaksinya di situ C25OH. Itu sudah setara ya. Kok ngerti ya setara? Sudah ada koefisiennya, terus nggak ada keterangannya itu biasanya. Kalau belum setara biasanya ada dalam kurung belum setara gitu. C25OH, H5OH, ini gas gitu ya. Nah, sudah. Ini ada tulisan gas, O2 gas. Nah, ini kayak kalau gas semua, berarti nanti kalau volume itu sesuai hukum Gay-Lussac. Perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan volume. Nah, ini gas, gitu ya. Jika volume gas CO2 pada reaksi tersebut adalah 200 ml, nah ternyata CO2-nya 200 ml ya, ini 200 ml. Yang ditanya adalah volume total gas hasil reaksi ya. Volume total gas hasil reaksi ini adalah hukum Gay-Lussac. Nah, mungkin sudah ada yang jawab ini ya. D itu berapa? 500. Nah, oke. Ada yang sudah jawab. Oke ya. Jadi volume total gas-gas hasil reaksi sama dengan berapa? Nah, ini ada hukum namanya hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac itu perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan volume. Ya. Jadi kalau saya punya N2 ditambah H2 menghasilkan NH3, ini 2, ini 3, ini volumenya gas semua, ini gas semua, ya. Berarti ini sebanyak misalkan 600 liter gitu ya. Nah, berarti ini berapa? Ingat, 3 600, berarti satu kan jelas berapa kalau satu? Nah, 3 600 satunya berapa, John? 200. 200 liter. Berarti NH3-nya berapa? 400. 400 liter. Ya. Nah, itu namanya hukum Gay-Lussac. Ya, perbandingan koefisien kan perbandingan volume. Nah, tapi ingat ini hanya berlaku pada gas. Ya. Oke, sekarang coba. Ini gas semua ya. 200. 200. Kalau 1 berarti berapa? 100. Kalau 3 berarti? 300. Nah, karena volume ke total ditambah. Berarti jadi berapa? 500. 500 ml. Paham nggak? Ada nggak jawaban 500? Ada ya, jawabannya D kan. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Om. Belum ya. Oke, sekarang saya akan menuju ke nomor 16. Nah, nanti kamu nyoba yang nomor 17 ya. Saya nyoba yang nomor 16. Sudah siap nomor 16 tentang stoikiometri yang pertama ya. 16 itu ada Na2MO3, kita tulis dulu reaksinya nomor 16. Halaman 153. Halaman 153 nomor 16. Nomor 16 ya. Na, kita tulis ya, Na2MO3. Na2MO3 ditambah HCl Na2MO3 tambah HCl menjadi MO2. Jadi MO2 ditambah NaCl plus NaCl ditambah H2O ya. .
Nah, belum setara, betul, San. Berarti kita harus nyetarakan dulu ya. Nah, NA-nya, jadi kita kalau nyetarakan itu dari logamnya dulu. Nah, logamnya dulu yang kita setarakan. Yang logam ya pastinya NA, NA-nya 2. Nah, kita setarakan ya, NA-nya 2 di sini. NA-nya 2, itu kayak angka 3 ini. NA-nya 2. NA. Ini 2. Kita kasih angka 2. Setelah NA, baru CL-nya, kita lihat CL-nya sebelah kanan jadi angka 2. Berarti kita kalikan 2 di sini. Nah, oke. M-nya sama 1 sudah. M-nya 1 ya. Ini 1 sudah. Hanya 2, oh pas. O-nya 3. Oke, ini sudah setara ya. Ada yang masih bingung menyetarakan? Jika reaksi sempurna 10 milimol HCl. Nah, ternyata di sini HCl-nya 10 milimol. Oke, gampang. Oh, sip, bener itu ya. 10 milimol HCl, gitu ya. Semuanya gampang kok, San. Pokoknya intinya harus teliti. Terus menghasilkan 0,3 gram MO2. Nah, MO2-nya di sini 0,3 gram. Nah, yang ditanya ARM. Oh, ARM. ARM. M itu ada di mana? Nah, kalau kita lihat keterangannya di soal itu cuma isinya cuma ini sama ini, Dek. Kok gak hilang? Oh, salah saya. Nah, jadi isinya kalau yang ada keterangannya itu kan cuma HCl, ya, sama MO2. Nah, ini kita utek-utek di sini. Ya, cuma 2 ini toh, gak boleh yang di sini. Ini nomor ya. Nah, sekarang gimana cara mencari ARM? Ada harus mencari MR-nya. MR-nya siapa ya? Jelas MR-nya MO2. Nah, MrMO2 itu bisa dicari dari mana ya? Pastinya dari HCl. Jadi hubungan antara HCl dengan MO2 ini apa? Yang menjadi hubungan adalah koefisiennya. Paham nggak? Loh kok bisa? Nah, jadi asalnya dari sini, Dik. Kalau kamu mencari ARM harus tahu MR-nya. Mol sama dengan massa dibagi MR. Gramnya berapa? 0,3. MR-nya berapa? Dicari. Molnya dicari dari HCl. Molnya dicari dari HCl. Ya. Nah, molnya dicari dari HCl. Ada yang sudah ketemu? Katanya B. Oke. Molnya kita cari dari HCl. Ya. Ingat, HCl ini 10 milimol, itu koefisiennya 2. Nah, kita rubah ke mol ya. Kalau mol berarti 0 atau milimol dulu lah. 2/1 berarti ini 5 milimol. Nah, 5 milimol berarti 0,005 mol. Gitu ya. Nah, kita masukkan di sini 0,005. 0,005 mr. Berarti MR-nya sama dengan 0,3 dibagi 0,005. Ya. Kalikan 1.300 bagi 5. Berarti MR-nya 60. MR-nya 60. Ingat, ini MO2 sama dengan 60. M ditambah 2 kali AR-nya 16 sama dengan 60. M tambah 32 sama dengan 60. Berarti nilai M-nya itu sama dengan 28. Ya. Ya, jadi langkahnya kamu harus mencari molnya dulu. Nah, jadi adik-adik harus mencari molnya dulu. Ya. Ada pertanyaan?
Nah, kalau nggak ada soal nomor 17, silakan dicoba. Nah, ini screenshot dulu. Ada pertanyaan mungkin? 17D. Oh ya, 17D. Oke. Nah, 17. Mungkin ada yang belum ngerjakan? Ini sudah dicoba ngerjakan ini? Sudah ya? 17 sudah semua ya? Oke. Oke, John. 17 sudah pernah dikerjakan belum, John? Belum, Om. Oke, yang belum nyoba ya. Yang sudah nyoba soal nomor 12. Nah, yang sudah. Nah, ayo, tak tunggu nomor 17. Yang sudah nyoba nomor 12. Minggu lor. Oh, terang, Pak. Nalah. Oke, sudah. Oh, siap. Sah, kan sah. Nah, ya ini tadi sudah screenshot. Ada yang ketemu hasilnya katanya D tadi. Yang lain mungkin? Soal nomor 17. Aurel ketemu berapa, Rel? Sudah ketemu belum, Rel? 17 delta. Delta juga ya. Terus ACL. MCL3 plus A2S. Reaksi sempurna 1,04 gram M2S3. Nah ini M2S3 ini. 1,04 gram. Dengan larutan HCl 0,1 M berlebih. Kalau berlebih sudah nggak usah direken itu ya. Berlebih ya. Karena nggak jelas lebih berapa itu. Menghasilkan 510 mg gas A2S. Nah ini 510 mg.
Berarti kita rubah ke gram, berarti 0,51 gram. Jadi karena kita mencari AR itu ya harus dalam bentuk gram, gitu ya. Belum setara. Jika tahu itu ya, nah ARM lagi yang ditanya. Ini belum setara, kita setarakan aja. M-nya 2, nah kita taruh di sini 2 M-nya. Cl-nya sekarang jadi 6 HCl. Hanya 6 berarti ini harus 3. Nah, kayak gitu. Nah, 3H2S. Terus, nah untuk mencari apa? ARM, nah, berarti kita harus mencari molnya dulu, mencari MR-nya dulu, MR2S3. Lah untuk mencari MR-nya, berarti harus tahu molnya. Ya, kita ngitung mol H2S dulu ya. Mol H2S, gram per AR ya, gram per MR ya. MR-nya ini hanya 2 tambah 3, 2, 3, 4 ya. 0,51 per 34. Itu molnya H2S. Nah, molnya M2S3 berapa? Molnya M2S3, karena perbandingannya di sini adalah, kalau kamu perhatikan ini 1 ya, 1, yang ini 3. Nah, jadi 1 per 3. Jadi nilai molnya M2S3 itu sepertiganya dari H2S. Ya. Berarti 1 per 3 dikali 0,51 per 34. Ingat, 1 per 3 itu dari koefisien, perbandingan koefisien. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan ke rumus gram per MR. Ya. Kita bawa ke sini ya. Rumusnya mol itu gram per MR. Nah, gram per MR berarti 1,04 dibagi MR sama dengan sepertiga dikali 0,51 per 34. Nah, ya. Berarti MR-nya kita kali silang ya. MR-nya kita kali silang. 3 kali 34 dikali 1,04 dibagi 0,51. Ya. Oke. Nah, 3 dibagi 0,51 itu berarti 0,17. Ya, ini 0,17. 34 bagi 17 2. Karena ini pembaginya 0,17 berarti 200. Berarti 200 kok jadi hijau? 200 dikali 1,04 jadinya 208. Ya, jadinya 208. Ingat itu M2S3 ya, M2S3. M2S3 sama dengan 208. 2M tambah 3 kali 6, 32 itu 208. Berarti 2M sama dengan 208 kurangi 96. Berarti M-nya 112 ya dibagi 2. Berarti sama dengan 56. Oke? Ada pertanyaan? Loh, ada pertanyaan? Belum ya? Lanjut. Nah, soal nomor berapa? 12. Soal nomor 12. Oke. Nah, soal nomor 12 berbeda dengan soal yang nomor 16 sama 17. Kalau 16 sama 17 itu soalnya itu kan pakai, nggak usah pakai MRS ya. Kenapa aku nggak usah pakai MRS? Karena zat yang diketahui cuma satu di reaktannya, di reaksinya. Jadi zatnya cuma ini toh ini. Nah, ini toh ya, satu toh, HCl-nya nggak ada. Kalau misalkan ini ada berarti harus pakai MRS. Ya.
Kalau misalkan Na2MO3-nya ada, HCl-nya ada, berarti harus pakai MRS karena kita harus mencari yang namanya reaksi pembatas. Itu ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan soal nomor 12. Nah, kalau soal nomor 12 ini harus pakai MRS. Kenapa? Karena zat yang diketahui ada 2 itu. Nah, itu kan ada K2PTCl4 itu. K2PTCl4 tambah 2NH3 ya. Jadi PT NH3 2Cl2. Plus 2 KCl ya. Ada yang sudah ketemu? Biasan, kamu sudah ketemu belum, San? San? Oke. John? Belum, John? Om. Oke, kita harus ngitung molnya ya, molnya masing-masing. Itu kan ada amonia ya. Amonia itu NH3 ya. Amonia NH3. NH3-nya berapa itu? 1,7 gram. MR-nya itu 17. Nah, itu ada di sebelahnya. Terus ada K2PTCl4. K2PTCl4 8,3 gram. MR-nya 415. MR-nya 415. Ya, MR-nya 415. Terus yang ditanya apa? Masa reaksi tersisa. Masa reaksi tersisa. Pastinya rumusnya tinggal N kali MR. Kita nggak tahu itu ya. Nanti yang tersisa itu amonia atau mungkin K2PTCl4. Nah, kita harus cari dulu molnya ya. Nah, jadi kalau ini kan yang diketahui ada 2. Nah, K2PTCl4 ada. NH3 juga ada. Nah, berarti kita harus cari molnya ya. Molnya NH3. Gram per MR. 0,1. Kita masukkan di sini 0,1. Kebetulan reaksi sudah setara. Terus molnya K2PTCl4 ada juga ini dihitung 8,3 per 415. Ya. Berarti kalau di situ 830 bagi 415 kan 2. Kalau 83 ya 0,2. Kalau 8,3 ya berarti 0,02. Berarti nilainya 0,02. Nah, ini berarti 0,02. Nah, sekarang kita cari reaksi pembatasnya, caranya gimana? Ingat, reaksi ini berlangsung dengan stoikiometri. Artinya stoikiometri itu perbandingannya harus 1 dibanding 2. Nah, harus 1 banding 2. Gitu ya. Nah, sekarang coba ayo. Ada yang jawab B itu berapa? Nah, 1,02. Oke. 1 banding 2. Kalau misalkan ini 0,1, nah ini misalkan saya ambil 0,1. Berarti NH3-nya adalah 0,2. Benar nggak? Oh, kebalik ya. NH3-nya 0,1. Oh, saya kebalik. Sorry. Ini kebalik ini. Saya naruhnya kebalik. Kebalik ya. NH3 0,1. Ini, sorry. 0,1. 0,1. Yang ini 0,02. Oke, ya. Kalau K2PTCl4-nya saya pakai 0,02. Misalkan ini 0,02.
Maka NH3-nya karena 1/2 berarti 0,04. Paham nggak? Nah, sekarang ini benar apa enggak? Kita lihat di NH3. NH3 mula-mula 0,1. Tak ambil 0,04 kan masih ada. Bisa dikurangi. Ya, jadinya berapa? 0,06. Ya, ini benar berarti. Paham nggak? Nah, sekarang gimana kalau salah? Nah, kalau salah seperti ini. Misalkan saya pakai patokannya NH3 0,1. Kalau NH3 0,1 ingat itu perbandingannya kan 2/1. Berarti K2PTCl4-nya adalah separuhnya. Separuh dari 0,1 berapa? 0,05. Nah, sekarang 2 ya, 2 dikurangi 0,05 bisa enggak? Ini kurangi ini bisa enggak? Juga bisa, kurang. Berarti salah. Paham ya? Berarti yang benar ya, kita pakai perbandingannya adalah K2PTCl4 ya, dengan NH3. Berarti ini benar yang tadi, ini 0,02, yang ini 0,04. Berarti yang tersisa jelas NH3, 0,1 kurangi 0,04, 0,06. Terus tinggal masukkan sini ya. NH3 ya, 0,06 dikali MR-nya 17. 7 kali 6, 2. Berarti cari yang belakangnya 2. Ternyata cuma B saja yang belakangnya 2. 1,02. Gitu. Bisa dimengerti enggak? Bisa, Om. Oke, yuk di screenshot dulu nih. Nah, sekarang coba dikerjakan soal halaman 177 nomor 19. Halaman 177 nomor 19. Cuma itu belum setara reaksinya ya, disetarakan dulu. Halaman 177 nomor 19 ya. Oke, San. Halaman 117 berapa? Halaman 177 nomor 19. Halaman 177 nomor 19. Oke, ini ya. Ini untuk contoh ngerjakan soal nomor 19 halaman 177. Nah, oke ya, tak hapus ya. Tak hapus, tak ganti ya. Halaman 177 nomor 19. Yuk, silakan dicoba. C. Oke, ada yang jawab 56,8. Coba yuk kita kerjakan ya.
Ada yang sudah dapat nih ya. Kita cocokkan jawabannya. Nah, kita ngitung molnya dulu. Molnya berarti 49,5 dibagi 198. Nah, ini agak susah ini 49,5. Kita anggap aja 500 lah. 500 bagi 200 berarti kan 2,5. Benar ya? 49,5 bagi 198, 2,5. Cuma karena di situ 49,5 berarti 50. Nah, 50 dibagi 200 berarti 0,25. Jadi kita kira-kira di sini 0,25. Terus I2-nya kita hitung molnya 101,6 dibagi 254. Ini kan susah ngitung 101 bagi 254. Anggap aja 1000. 1000 bagi 250. Ya, 4 ya. Berarti ini kemungkinan 4. Nah, kita cari yang paling dekat. I2-nya 4. Cuma ini belum setara ya. Kita harus setarakan dulu. AS-nya 2. Berarti ini kita masukkan 2 ini ya. AS-nya 2. Terus O-nya 3. Ya. Benar ya? Sebentar. AS-nya 2. Berarti ini 1 ya. Nah, sekarang O-nya, kalau kita hitung O-nya ini 8 di sini. 4 kali 2, 8. Ya. Sebelah kanan sudah 3 berarti kurang 5. Nah, berarti ini jelas 5 ini. 5H2O. Terus hanya di sebelah kiri ada 10, di kanan sudah ada 6, berarti kurang 4. Nah, berarti ini hanya 4. Nah, I-nya sudah 4, berarti ini 2. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Gitu ya. Jadi kalau AS2O3-nya 0,25, nah, 0,25 ini ya. Berarti ini jelas 0,5. 4 kurangi setengah bisa. Gitu ya. Nah, 0,25 berarti H3ASO4-nya karena ini 1. Ya, jadi 1:2. Berarti kalau ini 0,25. Jadi kalau ini 0,25. Maaf, ini 0,25. Berarti ini harus 0,50. Nah, 0,50 karena perbandingannya 2:1 ya. Sehingga kita akan menemukan gramnya arsam arsenat ya, gram sama dengan mol kali mr berarti 0,5 kali mr-nya. mr-nya di situ 140 berapa mr-nya asam arsenat. Satu benar ya. AS2O3-nya 0,5 kali 142 berapa itu? Oh, 71 ya? Ya, betul. 49,5 dibagi 198 itu 0,25. Betul nggak, John? Halo, John? Iya, Om. Oke. Terus I2-nya itu 101,6 bagi 25,4. Oh, salah ya. 0,4 ya. Nah, kok 4, John? Sorry. Ini loh. Saya lupa ngasihnya. Hilang semua. Nah, ini loh. Ini kok iso 4 itu. Jadi jawabannya di sini 0,4 ya. 0,4. 0,4 bukan 4. 1000 bagi 25,4. 4. Tapi 101,6 ya. 0,4. Jadi kalau ini 0,25 nggak cukup. Berarti ini yang dijadikan standar. Nah, berarti kalau ini 0,4 berarti ini 0,2. Nah, ini bisa 0,05. Berarti yang jadi pembatasnya adalah yang ini. Nah, jadi kalau 0,4 iya 0,4. Nah, berarti 0,4 dikali 142. 2 kali 4 8 betul. Yang belakangnya 8 56,8 ya. Oke?
Nah, tadi salah saya ngitungnya di 101 tadi. Ya, ada pertanyaan? Nah, ini stoichiometry ya. Halo? Nanti kamu kalau sudah bisa tadi yang saya terangkan, ya sudah banyak yang soal yang kamu kerjakan. Ya, coba latihan soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Ya, atau mungkin di belakang-belakang ini juga ada soal-soal yang bisa kamu kerjakan. Jadi harus paham mana yang harus pakai MRS, mana yang nggak perlu MRS. Ya, ingat yang nggak perlu MRS kalau reaktanya cuma satu dok yang diketahui. Ya, oke, nanti filenya akan dikirim. Ya. Ada pertanyaan? Oh, ternyata nggak ada. Paham semua ini ya. Oke ya, saya akhiri. Semoga